Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab tentang sikap orang yang diundang untuk jamuan makan, kemudian ada orang lain yang mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsatin fatabi'ahum rajulun falamma balaghal baba qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna hadha tabi'ana fa in syi'ta an ta'dana lahu wa in syi'ta raja'a qala bal adhanu lahu ya Rasulullah muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada seseorang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jamuan makan yang dipersiapkan untuk 5 orang. Kemudian ada seseorang mengikuti mereka. Ketika sampai di muka pintu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang mengundangnya, sesungguhnya orang ini mengikuti kami. Maka terserahlah kamu, bila kamu suka izinkanlah orang ini, tetapi bila kamu tidak suka biarlah orang ini pulang. Orang yang mengundang itu berkata, wahai Rasulullah, saya mengizinkan orang itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata-kata sona'a ini membuat. Sona'ahu li ta'amin sona'ahu, menyuruh pelayannya untuk membuat makanan sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain. Sona'a, membuat. Khamisa khamsatin, orang kelima dari 5 orang. Ini hadis menjelaskan yaitu pentingnya meminta izin kepada tuan rumah. Apabila kita ini diundang tetapi ada orang yang mengikuti kita, yang mengikuti itu tidak dapat undangan, atau mungkin undangannya pas untuk 5 orang tetapi membawa 6 orang. Ini Nabi ini minta izin kepada tuan rumah. Ini bisa dimaknai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui ridho tuan rumahnya. Seandainya beliau yakin tuan rumah itu meridhoi atau mengizinkan, maka Nabi itu tidak meminta izin. Nah, termasuk dalam hadis ini pun juga tidak boleh mendatangi walimah atau rumah walimah apabila tidak dapat undangan. Gak diundang kok moro, gelem-gelem temen. Tidak boleh mendatangi walimah apabila tidak dapat undangan. Nate jenengan boten usah moro ora diundang kok. Tapi kadang-kala kita itu dilematis. Suatu daerah, suatu kampung ini kadang-kala ada juga adat yang mana di situ tidak undang-undang. Artinya dia itu mengadakan walimah, tetangga-tetangganya itu tidak diundang, tetapi di situ udah pada datang sendiri. Sebaiknya itu sebenarnya secara etika itu walaupun tetangga dekat itu harus diundang. Saya itu sering tidak
mendatangi undangan karena ya tidak tahu. Kalau ada orang mantu itu tidak tahu. Kalau di Pantura itu mesti tetangga-tetangga itu dapat undangan. Nak kiai malah oleh kunjungan. Oh iya, iya. Lurah, kadus, kiai dapat kunjungan ingkung-ingkung itu. Artinya secara etika memang sebaiknya itu walaupun tetangga dekat nih, itu kita itu kalau punya hajat ya kita undang walimah. Kan ada adat yang mana di situ nggak diundang, terus pokoknya moro dewi, sementing tonggone moro. Datang, baiknya diundang. Maka ketika kita itu mendengar seseorang, mungkin kita mengenalnya, tapi pas punya hajat walimah kita tidak dapat undangan, sangger moro tiba-tiba datang itu ya. Ya walaupun mungkin tujuan kita mereka jangan-jangan lupa nggak mengundang kita. Ya kalau lupa, kalau enggak, kalau pesta, pripun? Nggih resepsi, nggih pripun? Nggak diundang. Lagi nggak boleh datang. Gini maksudnya walimah itu ya resepsi itu. Walimah ini maksudnya resepsi nih. Jadi artinya ketika kita itu tidak dapat undangan untuk resepsi, tidak dapat undangan untuk walimah, ya nggak usah datang. Dan memang harus kita ketahui bahwa yang namanya walimah itu sebenarnya kan syukuran. Kadang-kala walimah ini bukan hanya syukuran aja. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu itu syukuran menurut kemampuan, terus kemudian ngundang teman-teman, tetangga-tetangga, ya menurut kemampuan juga. Yang penting pokoknya di situ sebenarnya iklan untuk menyampaikan kepada tetangga dan teman-teman bahwa dia ini menikahkan putra putrinya. Itu walimah hasilnya kan itu. Mantu di rumah, maksudnya mantu di rumah nih pripun? Lah nggih, intinya hadis ini tidak boleh menghadiri rumah walimah apabila dia ini tidak diundang. Nah, cuma masyarakat kita ada sebagian yang adatnya tidak pakai undangan. Lagi ini gue sih kalau sampai akan. Tapi kalau seandainya itu sudah menjadi tradisi seperti itu, maka boleh. Karena apa? Yakin bahwa yang tuan rumahnya itu ridho. Cuma secara etika baiknya itu pakai undangan.
secara etika itu memang harus dirubah. Makanya sebelum punya hajat, ya tuan rumah itu yang mau mengadakan walimah itu muter itu pakai undangan, ataupun mungkin boleh di situ menyuruh orang, menugaskan orang lain untuk undang-undang itu tadi. Bab tentang memakan makanan yang paling dekat dan menasehati orang yang tidak sopan cara makannya. Nah, ini termasuk bab walimah, bab makan. Ini termasuk ketika kita itu yang punya hajat, punya walimah, itu memang diharapkan supaya untuk mendesain, menata tempat makan minumnya itu supaya tamu-tamu itu ya pakai adab makan minumnya, bukan berdiri atau bahkan malah tidak ada kursi, disengaja tidak ada kursi, jangan sampai. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi safha. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillaha ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu taala berkata, sewaktu kecil saya berada di bawah asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya pernah mengulurkan tangan untuk mengambil makanan yang berada di suatu piring. Kemudian beliau bersabda kepada saya, wahai anak muda, sebutlah nama Allah Ta'ala serta makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang dekat dengan kamu. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umar bin Abu Salamah ini ketika kecil memang pernah diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika berada di kamarnya Rasulullah. Artinya di bawah pengawasan dan pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sohfah fis sohfati, tatishu fis sohfati, sohfah ini semacam wadah seperti piring tapi lebih kecil daripada nampan. Ya sekitar untuk 5 orang lah. Kalau nampan kan bisa untuk 8 orang. Ini ya semacam talam, itu talam kecil. Sohfah. Jadi di dalam hadis ini pertama ini Nabi bagaimana untuk mengajari kepada anak kecil, diajari adab tentang makan. Maka kita itu seyogyanya sebaiknya ketika melihat anak kita, cucu kita, atau mungkin anak kecil, waktu makan itu kurang pakai adab atau tidak pakai adab, maka kita itu mengajari, harus mengajari, supaya baca basmalah, supaya memakai dengan tangan kanan, sebelumnya supaya anak-anak cucu kita ini makan dengan tangan yang bersih, cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau seandainya makannya itu bareng-bareng, bukan sendirian, maka di situ dimulai dari depannya, bukan nyelonong di depan orang lain. Itu termasuk adab makan. Maka kita jangan segan-segan untuk mengajari adab, itu termasuk makan makanan yang dimakan anak-anak kita
atau cucu-cucu kita itu. Terutama basmalah, sebut nama Allah dengan tangan kanan, jangan sambil berdiri, jangan sambil lari. Minum pun begitu juga. Karena untuk membiasakan supaya anak-anak kita itu pun juga makan minum pakai adab. Kemudian dalam hadis ini termasuk ketawaduannya baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, biasa makan itu bersama anak asuhnya. Nabi itu biasa makan bersama anak asuhnya, bersama pembantunya, itu biasa. Jadi satu, tidak ada perbedaan. Kadang kan ada orang itu makanya itu sendiri-sendiri, seakan-akan itu justru malah pembantunya itu dihinakan, padahal pembantu itu peran utama yang membuat makanan, yang membersihkan. Dia paling pol hanya kuat bayari berapa lah kan itu. Kadang kan sok lagak jadi bos kan itu. Seakan-akan itu ngomongnya perasaannya itu merendahkan, nggak sekasta, nggak selevel. Padahal justru yang berperan itu malah pembantunya itu. Paling dibayar bayaran berapa kan, nggak seberapa itu. Kadang ada yang bayar malah pelit lagi kan itu bayarnya. Nah, kalau seandainya nggak ada pembantu itu susah hidupnya. Maka Nabi itu sudah mengajari makan bareng kan ini. Nabi biasa selalu makan bersama anak asuhnya, bersama pembantunya, ini pun biasa. Dalam satu piring. Apalagi ketika bersama anak kecil. Sedangkan anak kecil itu ya mungkin kurang adab dan lain sebagainya, Nabi tetap biasanya mengajarinya. Jadi bagaimana Nabi ini berusaha untuk mendidik sahabat Umar bin Abu Salamah itu tentang adab makan, adab minum di dalam agama Islam. Mengajari. Wa an Salamata bin al-Aqwa radhiyallahu taala anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala qul biyaminika qala la astati'u qala la astata'ta ma mana'u illa al-kibru fama rafa'a ila fihi rawahu Muslimun. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seseorang makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, "Makanlah dengan memakai tangan kananmu." Ia menjawab, "Saya tidak bisa." Beliau bersabda, "Kamu tidak bisa, itu adalah perbuatan sombong." Orang itu lantas tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Ini termasuk perintah Nabi nih. Hadis ini menunjukkan bahwa ini perintah Nabi supaya makan dengan tangan kanan, membaca basmalah, membaca menyebut nama Allah Ta'ala. Terus kemudian ini termasuk doa Nabi terhadap seseorang karena memang mengajukan alasan yang bohong. Artinya tidak sesuai dengan kenyataannya, padahal dia itu bisa sebenarnya makan dengan tangan kanan, tetapi dia bilang saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Maka seketika itu langsung tangannya stroke, nggak bisa ngangkat itu makanannya sampai ke mulutnya. Karena apa? Itu termasuk orang sombong. Mangan mbok aja ngadeg. Ora iso aku nak gak ngadeg lungguh. Oh. Ngesuk. Lantaran kesombongan. Apalagi ini Rasulullah kan.
Langsung Rasulullah yang memerintahkan di hadapannya. Tetapi mereka ini menolak. Ya karena kesombongan dan enggan untuk mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di dalam ini, dalam hadis ini termasuk mengandung mukjizat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang nyata, terkabulnya doa beliau sehingga orang yang didoakan itu tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Makanlah dengan memakai tangan kananmu. Menjawab, saya tidak bisa. Tidak bisa beneran. Kamu tidak bisa. Itu adalah perbuatan sombong. Karena sebenarnya dia sendiri, wah saya tidak bisa, ya, tidak bisa beneran. Intinya memang di samping itu sebagai adab, memang yang namanya makan dengan tangan kanan itu tidak hanya sebatas sebagai perintah, sebagai adab, hikmahnya itu banyak. Termasuk makanan itu sendiri. Itu kalau dimakan dengan tangan kanan, makanan itu merasa ditunaikan haknya. Kalau manusia merasa dimanusiakan. Karena memang makanan itu pun juga makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendoakan yang mau makan itu. Termasuk minuman juga. Jika pakai tangan kanan, auranya akan baik. Di dalamnya pun mengandung kebaikan. Makanan itu mendoakan. Kalau orang tua dulu itu sampai nggak boleh jatuh, jangan kecer, jangan tercecer, nanti nasinya nangis, harus dihabiskan, nanti ayamnya mati. Ya pokoknya orang tua dulu itu berusaha bagaimana untuk mengelabui anak-anaknya supaya pakai adab sebenarnya. Wisuh tangane sik kotor, muluk pakai tangan kanan, duduk yang baik, aja mloya mlayu, aja mangan nang ngarep lawang, pemene cawadon ora payu rabi, gak payu nikah, macam-macam lah. Orang tua dulu itu pokoknya macam-macam cara supaya anak-anaknya itu menjalankan adab itu, menjalankan adab. Termasuk bab tentang makanan. Sekarang itu kayaknya hal-hal seperti sudah terkikis, sudah jarang. Padahal intinya dulu itu supaya anak-anaknya itu pakai adab itu sebenarnya. Tapi sebenarnya juga ada benarnya, artinya nanti nasinya nangis. Kan dalam hadis kan ada kan? Jika makanan itu mendoakan kan? Mendoakan keburukan jika tidak pakai adab, termasuk jika pakai tangan kiri, maka itu madaratnya yang masuk ke dalam tubuh itu banyak. Makan, minum pakai tangan kiri itu. Aslinya nggih mau niku kan maunya mbahnya itulah. Jalan-jalan itu maunya mbahnya. Biar anak kecilnya jalan-jalan tapi mbahnya duduk. Oh, namanya anak kecil itu gila. Anak kecil kan lari-lari. Dalam? Enggak apa-apa lah, wong masih kecil, tapi itu tadi perlu nanti ketika sudah diajari untuk makan dengan duduk. Kita kan ngajari juga melihat umpamanya bocah kalih tahun, anak 2 tahun kan ya belum mudeng kan itu. Ayo duduk dulu. Masa kan duduk ora gelem duduk orang tahun sing ana iki mboten mudeng. Nggih. Ngajarinya kan. Mboten mitakenan mboten. Nggih.
Nggih. Nggih. Kula mboten saged jawab niku nek niate nyumbang kan mboten enten tiyang sing minta sumbangan kan. Nggih sih, memang adat kita. Sebenarnya jane niku hikmahnya kenapa ketika kita tidak dapat undangan itu tidak boleh hadir, barangkali persediaannya itu kurang pas dan lain sebagainya. Intinya tentang beriku. Tapi menawi kita niati nyumbang, nggak usah kita niati aja, kita nyumbang seneng itu. Tuan rumahnya itu kita datangi seneng lah. Ngawasi bikin apa wingi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh ila jami'il khalqi. Arti syahadat Rasul kita semua sudah tahu. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Tapi maksud daripada syahadat Rasul itu apa? Makna dan maksudnya syahadat Rasul, kita semua ini harus mengetahui, mengiktikadkan, membenarkan, mengimani, meyakini bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba Allah dan utusan Allah yang diutus kepada seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Kita harus meyakini, harus membenarkan, harus mengiktikadkan, harus mengetahui bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bangsa Quraisy adalah seorang utusan Allah, hamba Allah yang diutus kepada seluruh makhluk yang dilahirkan di kota Makkah, wulida bi Makkah wa bu'itsa biha, dan diutus di Mekah juga ketika umur 40 tahun. Wa hajara ilal Madinah, dan hijrah ke Madinah ketika umur 53 tahun. Wa dufina fiha, dan wafat di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam lan teman sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun, wong kang bener fi jami'i maing dalam sekabehane perkara apa wae akhbar kang ngabaraken sapa Kanjeng Nabi bi lan perkara. Dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar dan dibenarkan apa yang diceritakan, apa yang dikabarkan, apa yang disampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan Nabi itu kecuali wahyu dari Allah Ta'ala. Maka yang diucapkan Nabi, yang diceritakan Nabi, yang disampaikan Nabi itu pasti benarnya. Di antara perkara yang diceritakan Nabi, yang dikabarkan Nabi, famin dzalika adzabul qabri, yaitu azab kubur, wa na'imuhu, dan nikmat kubur. Azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur, hak pasti benarnya. Sehingga ketika kita mendoakan orang mati itu, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min huffarin niran.
Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka pertamanan dari taman-taman surga, dan janganlah engkau jadikan kubur-kubur mereka jurang dari jurang neraka. Karena alam kubur itu alam akhirat pertama, pintu pertama alam akhirat ya alam kubur itu. Kalau kuburan itu tempatnya jasad, kalau alam kubur itu alam barzah, tempatnya ruh. Kalau kuburan itu di utara desa, di timur desa, di pojok desa itu kuburan. Tapi kalau alam kubur itu beda, alam barzah. Sehingga pentingnya kita pun juga mendoakan orang-orang yang sudah wafat itu. Kenapa sampai khotib itu setiap Jumat mendoakan orang-orang yang sudah mati, bahkan jika tidak mendoakan khutbahnya tidak sah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, semoga engkau ampuni orang-orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Nanti mireng khotib donga ngoten niku. Napa taksih film? Biasanya pun tangi. Ketika khotib Allahumma ghfir, amin. Ngelilir. Niku ceritanya bapak-bapak, mboten ibu-ibu. Ceritanya bapak-bapak nggih ngoten niku memang. Biasanya kan banyak juga yang ketika Jumat itu kan tidur nyun sewu nih. Loh, nah Jumatan ini tetap sah, fadilah Jumatan yang tidak dapat. Nah Jumatan ini niku sah, sebab sholat Jumat niku syarat rukunnya juga ada kan. Menawi kita niku netepi syarat rukunnya sholat nggih sah, tapi fadilah Jumatan yang tidak dapat. Al yahmono wal yahmene ora tahu oleh fadilah Jumatan, sebab nak setiap Jumat mesti pindah tidur. Itu doa ampunan bagi orang-orang mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, sampai dijadikan rukun khutbah. Lah kok isi ana ndongake wong mati ora sampai. Jane kudune isin. Sampai tidak sampai, kalau tidak sampai yo mosok didongake khotib. Ya udah, kalau merasa tidak sampai, nanti kamu kalau mati tak doakan, ya Allah semoga si fulan ini digebuki malaikat ya Allah, semoga diadab malaikat ya Allah, semoga masuk neraka ya Allah. Kira-kira sampai tidak ya? Nah itu gak wani, ganti aja, nggak usah didoakan ampunan tapi didoakan digebuki malaikat. Nabi sendiri mengajari apa? Apabila kalian melewati sebuah kuburan, maka berikanlah salam kepada ahli kubur, kepada penduduk kubur. Maka ketika engkau memberikan salam, Allah Ta'ala akan mengembalikan rohnya untuk menjawab salam kalian. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minina antum salafun wa nahnu muttaba'un wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Lu salamnya aja pakai kum, bukan alaihim. Itu bagi yang paham nahwu shorof pasti dah paham langsung itu. Kecuali yang belum paham. Langsung hitop kok. Komunikasi langsung assalamualaikum. Berarti sing disalami niku mireng napa mboten? Ndak nggih. Loh, niki mboten insyaallah lan mboten nih. Mendengar. Cuma kita
Kita ini memang yang tidak mendengar. Kita salam assalamualaikum ya alal kubur, terus kita mendengar waalaikumsalam. Sak kuburan jawab kabeh pripun kira-kira. Tapi hadis niku sahih. Imam Bukhari ngriwayataken jika kita memberikan salam, Allah mengembalikan rohnya untuk menjawab salam kita. Itulah perkara ghaib. Masa perkara ghaib harus diakal-akal. Tiang saat ini kadang aneh. Perkara ghaib kok diakal-akal secara akal? Tidak bisa. Termasuk tentang kubur. Gak percaya donga nak sampai kepada orang mati. Loh ini kan perkara ghaib. Nak rasa orang gelem dongane ora sandungakno. Mboten. 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 Enggak ada syarat kan? Ziarah kubur syaratnya kudu wudu lah, cek lah apa sih? Syaratnya sholat, niku ya kudu wudu, suci sok atas gede atas cilik. Tapi nanti yang ziarah kubur itu tidak ada syaratnya. Nggih. Tidak ada yang mengharuskan harus wudhu. Di situ kan memang yang namanya orang punya wudhu itu kan sebagai adab. Adab itu ya tata cara, sopan santun kan itu. Ketika kita ziarah itu tidak harus wudhu. Kalau seandainya wudhu itu lebih baik, lebih utama. Kenapa? Karena kita mau doa, karena kita mau kirim hadiah pahala bacaan. Jadi tidak ada kaitannya wudhu dengan ziarah kubur. Intinya gitu. Kalau wudhu hubungannya dengan sholat ada, wudhu hubungannya dengan baca Quran, memegang Quran ada. Tapi kalau wudhu hubungannya dengan ziarah kubur tidak ada. Itu hanya sebuah adab mawon. Adab kubur dan nikmat kubur. Hak pasti benarnya. Wa su'alul malakaini lan ya pitakonane malaikat loro munkarin wa nakirin, tegese malaikat munkar lan nakir. Termasuk pertanyaan malaikat munkar dan nakir ketika orang sudah dikubur kemudian ditinggal, yang menguburnya itu 7 langkah, maka datanglah 2 malaikat yang suaranya menggelegar seperti suara ledek, petir, kedua matanya sorotnya kelawu, hijau, merah. Malaikat munkar dan nakir akan bertanya kepada setiap orang yang baru dikubur dengan pertanyaan-pertanyaan marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, dan apa kitabmu ini. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa kiblatmu, dan siapa saudaramu. Itu tidak bisa, jawaban itu nggak bisa istilahnya dengan dihafalkan sampai ngelotok ketika masih hidup di dunia. Jawaban itu spontanitas karena amal baiknya, karena amal solihnya. Jadi tidak perlu menghafalkan bahasa Arab. Jenengan tombah mboten usah susah-susah ngapalaken bahasa Arab. Allahu Rabbi, marrabbuka, Allahu Rabbi, Gusti Allah niku pangeran kula.
Jadi jawaban nanti itu spontan, yang menjawab, yang membantu jawaban itu yang amal solihnya itu. Termasuk yang disampaikan Nabi, wal ba'tsu lan ya dina tangi saka kubur, hari kebangkitan, wal hasyru lan ya mahsyar, dina kumpule ana menungso ana ing mahsyar, wal qiyamatu lan dina kiamat, wal hisabu lan ya hisabe amal. Hari kebangkitan itu juga disampaikan Nabi, kita harus membenarkan, meyakini, mengimani, membetulkan apa yang disampaikan Nabi tentang hari kebangkitan dari kubur. Orang-orang kafir itu kan tidak percaya hari kebangkitan. Mereka menganggap, itu kan di dalam tafsir itu, mereka menganggap bahwa manusia ini sudah hancur lebur, tulang belulangnya berserakan, masa nanti bisa bangun lagi. Kemudian Allah bantah kepada mereka, bukankah kamu ini diciptakan dari air yang hina? Bukankah kalian diciptakan dari air sperma, kemudian menjadi bentuk yang sempurna? Maka bagi Allah itu tidak ada perkara yang tidak mungkin. Jika Allah berkehendak pasti terjadi. Maka hari kebangkitan itu terjadi nanti ketika setelah terjadinya hari kiamat. Seluruh umat manusia akan dibangkitkan lagi dari kubur. Banyak dalam hadis diterangkan nanti akan Allah menurunkan hujan sperma 40 hari. Kemudian manusia ini akan tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan yang dimulai daripada tulang ekornya. Maka di dalam tubuh manusia yang tidak bisa hancur itu hanya satu tok tulang ekor, silit kodok. Ngertos silit kodok? Tulang ekor itu nggak akan hancur. Maka nanti dimulai dari Nabi kita yang akan dikeluarkan dari bumi. Itu yaumul ba'ats. Maka setelah hari kebangkitan itu, nanti di situ manusia ini akan menunggu sebuah kepastian selama 100 tahun. Setelah dibangkitkan ini, itu tidak ada pengumuman apa-apa, tidak ada kepastian. Lamanya 100 tahun. Sehingga apa? Banyak manusia yang kacau balau, galau, bingung, susah di dalam penantian. Karena memang yang namanya penantian itu pun juga membuat tersiksa seseorang. Itu sebuah siksaan bagi orang-orang yang disiksa juga. Nunggu niku perkara yang menyebalkan. Nggih. Nunggu niku nak kesuwen niku mesti sebel sing nunggu. Contoh mawon, contoh alit jenengan niku ajeng tindak kondangan nunggoni bojone dandane sak jam. Sabar mboten? Sabar. Walah, jos hebat jenengan duwe ilmu sabar temenanan. Nunggoni dandan sejam. Tapi arep kondang. Lah nek nunggoni dandan sejam arep mlebu kamar sih ora apa-apa. Betah-betah lagi nunggoni dandan sejam arep kondangan. Ya mantar terus sebel-sebel titik lah. Arep kondangan duandane pol-polan bareng nong kamar pengok ditokke. Enggak, artinya memang yang namanya menunggu, menanti sebuah penantian yang tidak pasti itu menyiksa. Itu nanti setelah yaumul ba'ats sampai ada pengumuman dari langit itu 100 tahun. Setelah 100 tahun lagi ada pengumuman supaya manusia itu digiring menjadi satu dalam satu tempat namanya mahsyar. Di situ 1000 tahun lagi akhirat ya.
Jadi waktu di akhirat ya waktu akhirat, bukan waktu dunia. Kalau 1000 tahun di mahsyar itu udah berapa waktu kita? Waktu kita sekarang. Lagi berarti kan 1000 kali 1000 kali 365 juta tahun dikentang no mahsyar. Dalam keadaan telanjang. Antri menunggu diaudit oleh Allah Ta'ala. Kan mahsyar. Dan semua itu sudah dikabarkan Nabi semua, makanya kita wajib yakin. Kalau kita tidak yakin terhadap apa yang disampaikan Nabi itu tadi, kan murtad, kan keluar Islam. Itu seketika. Yang ora percaya, murtad. Keluar dari Islam seketika. Harus memperbarui syahadatnya lagi. Karena itu disampaikan Nabi tentang mahsyar. Bahkan apa? Di dalam Al-Quran, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Itu kalau dalam Qurannya tentang mahsyar. Masa iya? Oh ya wis, alamat kan itu. Karena perkara ghaib. Tanda-tanda orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman meyakini terhadap perkara ghaib, perkara yang tidak nampak mata. Dan itu sebagai syarat mutlak. Wajib yakin, wajib percaya, kan itu. Mahsyar. Dari kata-kata hasyara yahsyuru, mahsyar itu tempat berkumpulnya, digiringnya manusia untuk antri dihisab oleh Allah Ta'ala, diaudit oleh Allah Ta'ala itu. Berapa banyak hadis menerangkan nanti manusia ketika di mahsyar banyak yang banjir keringatnya masing-masing. Sebagian mereka keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pupu, sampai perut, sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Bumi diganti dengan perak, matahari didekatkan. Bumi ketika itu bukan bumi yang sekarang, bukan. Karena sudah diganti oleh Allah Ta'ala semuanya. Itulah nanti di mahsyar. Setelah terjadi hari kiamat, maka termasuk kiamat ya kita wajib yakin hari berakhirnya alam semesta sekarang ini. Hari hancurnya, banyak kan dalam Al-Quran, Al-Qari'ah juga tentang kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah juga tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha juga tentang kiamat. Banyak. Wal hisabu, dan kemudian hisab, penghitungan amal. Wah, kalau amalan kita ini apapun ya, maksudnya yang berhubungan dengan kita, kalau dihitung kayaknya lama banget kayaknya loh. Kalau membaca hadis, ada seseorang punya satu kapak itu diaudit oleh Allah Ta'ala, dihisab selama 40 tahun. Kapak satu. Nah nanti yang dihitung, yang dihisab kita itu berapa itu kan itu. Nah, terus kemudian supaya nggak kelamaan gimana ya, itu tadi kecerdasan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, bagaimana mereka itu ketika sebelum wafat, sebelum meninggal itu sudah benar-benar lepas dari perkara-perkara yang nantinya itu tidak dihisab, sehingga tidak dihisab, tidak dihitung. Itu sahabat-sahabat memang cerdas, para sahabat itu. Yang nggak begitu cerdas itu kan hanya dikumpulkan, bahasanya ditabung, dikumpulkan, tiba-tiba Israel datang data, dia kan yang dihisab itu. Tapi yang menikmati itu ahli warisnya yang menikmati. Yang mendingan kalau ahli warisnya itu dibuat modal untuk taat, untuk kebaikan, wah, oleh ganjaran. Tapi kalau dibuat untuk kemaksiatan, untuk judi, untuk gaple, untuk iki ya, sing digebuki malaikat ya tetap itu orang tuanya itu.
Pun ada benarnya dari Allah Ta'ala, kekurangan, kekeliruan, kebodohan saya mohon maaf.